Kontrak Cinta 1 Tahun Part 3. Bahas momongan. Hari ini sebulan usia pernikahan Revan dan Ratu, tetapi belum ada perubahan sama sekali dalam rumah tangga pengantin baru tersebut. Hari-hari mereka lalui masih penuh dengan perselisihan karena Revan tidak ikhlas menerima statusnya bersama wanita pilihan orang tuanya. Ia masih tetap egois dan kasar terhadap Ratu. Ia belum dapat menerima kebenaran yang jelas-jelas ada di depan mata. Ia menunjukkan sikap tidak ingin berdamai dengan keadaan yang telah terjadi. Hatinya tetap membeku dan terus menyalahkan Ratu. Akan tetapi, Ratu tetap membalasnya dengan kebaikan dan bahkan menerima perlakuan Revan. Ia dengan penuh kelembutan tetap ikhlas melakukan yang terbaik sebagai istri. Ia sama sekali tidak pernah membalas keangkuhan suaminya. Mas, aku berencana akan mengajukan perusahaan kamu untuk tugas akhirku di kampus. Ratu mengajukan permintaan kepada Revan yang sedang duduk di ruang TV malam ini. Kenapa nggak ngajuin ke perusahaan keluarga kamu? Jawaban yang Revan berikan selalu menunjukkan ketidakramahan. Kamu gak setuju ya, Mas? Iya, kenapa? Ada masalah? Ya udah, kalau kamu gak bersedia, nanti aku ajuin ke kantor papa aja. Mau ngadu sama papa kamu? Kok kamu ngomongnya gitu? Aku sama sekali gak punya niat seperti itu. Aku hanya minta tolong sama kamu. Tapi kalau memang gak bisa, aku gak mungkin maksa. Terserah kamu deh. Bisa gak sih, Mas? Sehari aja kamu gak marah-marah. Ratu sangat merindukan kelembutan suaminya. Kalau kamu gak terima, kamu boleh pergi dari rumah ini. Revan justru memberikan jawaban yang menyakitkan. Aku ini istri kamu, Mas. Aku ingin dianggap sekali aja sebagai wanita yang sudah memiliki suami di rumah ini. Aku tidak berharap lebih dari kamu. Yang aku minta hanya satu. Kamu bisa menganggapku ada. Jangan mimpi, sampai kapanpun kamu gak akan pernah ada bagiku. Kamu telah merusak semua harapanku. Aku tidak bisa bersatu dengan gadis masa kecilku hingga dia memilih menikah dengan pria lain. Hanya karena masa lalu, kamu tega berbuat kasar padaku. Hanya kamu bilang, karena keegoisanmu yang tidak menolak pernikahan kita, gadis yang kucintai menganggapku tidak serius menjalin hubungan dengannya. Tapi kenyataannya sekarang, aku yang sudah sah menjadi istri kamu, Mas. Aku membencimu. Revan menggerakkan jari telunjuknya ke arah Ratu, lalu beranjak dari ruang TV. Sekarang, Ratu baru mengetahui apa alasan Revan selalu berbuat kasar dan bersikap dingin kepadanya. Semua itu karena gadis masa lalu yang ada dalam hati suaminya itu. Ratu tidak pernah menyangka kalau laki-laki yang telah resmi menjadi suaminya masih menyimpan rasa untuk wanita lain. Namun, kenyataan pahit yang ia alami kini tidak membuatnya menyerah begitu saja. Ia tetap dengan niat dan tekad awal menjadi istri yang berbakti. Hei, Cinta menepuk pundak Ratu yang terdiam di dalam kelas. Cinta? Ratu memegang dadanya karena terkejut. Ngelamunin apa sih? Aku kaget nih. Habis, dari tadi aku perhatiin kayak banyak mikir. Baru juga nikah sebulan, udah ngelamun aja. Apa hubungannya? Aku lagi mikirin tugas akhir nih. Ratu berusaha memberikan alasan yang dapat diterima sahabatnya. Yang benar. Iya dong. Aku percaya deh. BTW, kita ke kantin yuk. Bima udah nungguin dari tadi. Ratu dan Cinta pun melangkah menuju kantin. Bimo telah menunggu kedatangan kedua sahabatnya itu. Bahkan ia memberikan kejutan kepada mereka dengan hidangan yang telah dipesan. Ratu dan Cinta langsung bersemangat menikmati menu yang sudah siap masuk ke lambung. Seperti biasa, Ratu tetap menunjukkan sikap kuat dan tegar di depan kedua sahabatnya.
Ia tidak pernah bersikap kalau dirinya tersiksa dan menderita. Ia tidak ingin hubungannya dengan sang suami diketahui orang lain. Ia juga tidak mau jika orang lain sampai tahu kalau laki-laki yang menikahinya dengan mudah menganggap pernikahan suci seperti permainan. Ikatan yang disaksikan dan direstui oleh orang tua dijadikan sebagai perjanjian di atas kertas dan disertai dengan sebuah persyaratan. Setelah selesai menikmati makan di kantin, 3 orang sahabat itu kembali melanjutkan mata kuliah yang diberikan oleh dosen. Ratu, Cinta, dan Bimo berada dalam kelas dan jurusan yang berbeda. Ratu memilih fokus dalam bidang akuntansi, sedangkan Cinta jurusan manajemen dan Bimo jurusan sastra. Mata kuliah akhirnya selesai, dan seperti biasa setiap pulang kuliah, Cinta selalu pulang bersama Ratu. Kedua sahabat itu sudah seperti saudari karena mereka saling terbuka, baik dalam suka maupun duka. Namun, tidak dengan urusan rumah tangga. Ratu menganggap hubungan rumah tangga tidak pantas diumbar kepada orang lain. Kini, Ratu kembali sendiri menyusuri jalan setelah mengantarkan Cinta ke rumahnya. Ia masih teringat dengan kalimat yang Revan ucapkan tentang wanita yang tidak berhasil bersatu dengannya. Revan belum bisa terima kalau ia tidak dapat berjodoh dengan Cinta masa lalunya. Tidak terasa, akhirnya Ratu tiba di rumah impiannya. Ia segera memarkirkan mobil ke garasi lalu turun, kemudian memasuki rumah. Ia berjalan melewati ruang tamu, tetapi setelah hampir mendekati ruang TV, langkah itu terhenti karena dirinya melihat sosok yang sangat ia kenal. "Mami." Ratu mempercepat langkah, menghampiri wanita parubaya tersebut ke ruang TV lalu memeluknya. "Apa kabar, Nak?" Wanita itu menyambut hangat pelukan Ratu. "Alhamdulillah Ratu baik-baik aja, Mi. Mami gimana?" Ratu melepas pelukannya. "Alhamdulillah, Mami juga sehat." "Mami datangnya sama siapa?" "Mami sendirian. Tadi dianterin sopir." Ratu tidak menyangka kalau Bu Sandra, ibu mertuanya, berkunjung ke istana Cinta miliknya dan Revan. Sekarang, ia bahagia karena dapat bertemu dengan seseorang yang ia hargai dan sayangi. Walaupun Revan tidak pernah menyetujui hubungan mereka, tetapi tidak membuat Ratu untuk tidak menghormati sang mertua. Ratu dan ibu mertuanya berbincang panjang lebar. Tanpa mereka sadari, hari sudah sore. Revan akhirnya kembali pulang setelah melakukan pekerjaan di kantor. Ia sama kagetnya dengan Ratu melihat sosok wanita parubaya yang tak lain adalah ibunya sendiri. "Mami sama siapa?" tanya Revan setelah memeluk ibunya. "Kalian berdua itu sama aja ya." Bu Sandra tersenyum kepada putranya. "Maksud Mami?" Pertanyaannya sama. "Benar-benar jodoh ya?" Bu Sandra menggoda putranya. Revan berusaha tersenyum mendengar kata-kata itu. "Mami bisa aja. Oh ya, Ratu ke dapur dulu nih. Mau siapin kopi untuk Mas Revan." Ratu mencoba untuk kembali mencairkan suasana, lalu ia melangkah ke dapur. "Iya, Nak," jawab Bu Sandra. Suasana seperti ini sangat Ratu harapkan dan dambakan. Ia bahagia melihat wajah tampan suaminya penuh dengan senyuman. Tidak seperti biasanya yang selalu berbuat kasar dan menyalahkan dirinya. "Ratu gimana, Van?" tanya Bu Sandra kepada Revan. "Gimana apanya, Mi?" Revan tidak mengerti arah pembicaraan ibunya. "Mami pengen cepat-cepat punya cucu dari kamu." Revan sangat terkejut mendengar pernyataan sang ibu. Laki-laki itu tidak mampu menjawab ucapan Bu Sandra. Ia berpikir kalau dirinya tidak ingin memiliki anak dari wanita yang tidak pernah ia cintai. Namun, saat ini ia tidak mampu memberikan penjelasan kepada ibunya itu. Jawaban apa yang akan Revan berikan kepada Bu Sandra?